wajahnya tuh kalau di pikiran kayak apa ya? Jadi mancung, matanya blotot gitu. Tapi si ininya tuh kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV, jumpa lagi bersama saya di program Aheng. Aheng kita kali ini kedatangan Kang Reza. Sampurasun Kang Reza, sehat? Sampurasun sehat. Sehat. Alhamdulillah Kang Reza sudah hadir, dan tentunya ketika Kang Reza ke sini atau narasumber datang ke sini ke program Aheng, Kang, pasti akan membicarakan pengalaman horor. Nah, sudah siap, Kang? Siap. Siap, oke. Nah, Kang Reza ini ada pengalaman apa nih Kang ketika misalkan pengalaman horor lah seperti itu? Boleh langsung ceritakan nih Kang. Mungkin dari kecil dulu ya Kang. Dulu waktu kecil tuh saya waktu lahir itu pertama emang tidak normal. Jadi sesar gitu. Dulu tuh pas waktu ngelahirin tuh saya pas mau keluar tuh terikat lehernya tuh sama tali pusar gitu kan. Dari semenjak itu emang susah dari itu tuh susah ngelahirin saya gitu. Ibu saya tuh sampai jerit-jerit gak bisa ngeluarin saya. Dari itu ibu saya mendengar bisikan bahwa anak ini dijaga baik-baik, jangan sampai ada yang mengganggu. Intinya kayak gitu ya. Dan semenjak dari itu udah ada dengar bisikan itu, saya udah bisa keluar gitu kan, udah ngeluarin dari rahim ibu saya. Semenjak saat itu waktu sesudah ngelahirin tuh dari SD sampai SMP tuh saya sering banget ngerasa bahwa terkadang temen atau siapapun yang mengganggu saya kadang suka marah-marah gak jelas, sampai saya kayak kemasukan setan gitu kan. Sampai mata merah, sampai gak karuan, sampai saya juga gak tahu ini saya lagi gak sadar gitu, saya lagi marah atau enggak gitu kan. Kadang tuh suka ada yang ngerasa di belakang saya tuh ada yang ngikutin kayak sosok bukan kayak genderuwo atau apa ya. Jadi kayaknya tuh badan besar, tinggi, dia bilang bahwa kalau ada yang ganggu saya siap untuk keluar untuk membantu gitu kan. Untuk jaga. Ya, yang tapi pernah gitu. nggak Kang? Itu maksudnya nggak sadar atau seperti apa? Atau pernah ada kejadian apa nih Kang? Ada kejadian tuh ya selama waktu pertama kali waktu SD ada kakak kelas yang mengganggu saya. Saya sampai marah-marah, banting-banting segalanya. Padahal itu saya nggak sadar, tapi menurut dari guru saya dan teman-teman saya itu saya sampai marah, lari-lari sampai nonjok si kakak kelas saya tersebut sampai babak belur. Tapi saya itu nggak tahu saya itu nonjok atau apa enggak, saya nggak sadar gitu kan intinya mah. Tahu sadar pas dipegang sama guru agama dari SD, dibersihin kayak dibaca kayak gitu. Baru saya sadar gitu, ngerasa. Itu dengan kata lain itu disebut kemasukan atau apa? Bisa disebut kemasukan juga, cuman saya kadang masih ngedenger bisikan-bisikan itu. Jadi pas waktu saya marah tuh kayak ada pemicu bahwa ini saya kesal, saya marah, lawan gitu. Padahal saya nggak mau ngelawan, tapi dari bisikan ada yang ngelawan aja, hajar aja gitu. Tapi pas dihajar itu nggak sadar Kang ya? Nggak sadar. Nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali gitu kan. Sampai SMP. Sampai guru-guru pun kadang sampai ini anak boleh di sini gitu, gak boleh sekolah sini. Nah semenjak SMP orang tua saya lebih baik ini obatin gitu kan. Dulu tuh diajak, saya juga nggak tahu waktu itu mau ajak kemana. Tahu-tahu aduh udah ada di Cirebon, di saudara saya di sana di Cirebon, disuruh ke yang ahlinya gitu kan. Katanya tuh ya udah ini bersihin dulu, kita mandi kembang dulu, kayak udah disiapin mandi kembang gitu. Terus saya dikasih baca-bacaan seperti itu ya. Terus disuruh wudhu sama baca-bacaan kayak gitu. Semenjak saat itu ya saya udah mulai bisa ngontrol emosi saya sendiri gitu kan. Dari sana tuh pulang dari Cirebon udah bisa ngontrol segalanya. Tapi masih ngerasa bahwa
kadang kalau ada sosok apapun saya masih suka ngerasa kalau ada contohnya kalau misalkan ada teman yang kerasukan atau apa, pasti saya ngerasa oh ini ada udah yang mau ngedeketin gitu. Cuma ngerasa doang gitu. Kalau lihat enggak gitu. Siap. Ya. Punten saya potong Kang. Itu kan tadi ke Cirebon nih Kang untuk dibersihkan seperti itu. Nah itu sosok yang membawa Kang tensinya naik, misalkan temperamen. Kalau temperamen mah itu apakah yang nempel atau seperti apa Kang? Yang nempel dari pas lahir. Oh yang nempel dari pas lahir? Lahir ya. Waktu lahir tuh udah mulai ada. Jadi lahirnya tuh saya tuh malam kalau nggak salah tuh malam Kliwon atau hari Selasa nggak tahu apa malam Kliwon. Selasa ya, saya hari Selasa Kliwon gitu. Gitu. Jadi mungkin dari situ disukai mungkin Kang ya? Iya, di sana tuh saya disukai. Kata ibu saya emang seperti itu, kalau misalkan ada apa-apa pasti saya suka marah gitu kan. Semenjak itu ya udah mulai bisa kontrol emosinya seperti itu. Nah kesininya seperti apa Kang ketika misalkan sudah dibersihkan nih? Tapi kan sensitif lah Kang, mungkin ya sensitif bisa merasakan. Nah ada pengalaman seperti apa Kang? Apakah ketika di jalan atau misalkan ketika main kemana gitu? Kalau untuk main dulu pernah ngerasain pas di Padayungan, kadang waktu itu di Padayungan sama teman-teman main ke sana ya. Saya bawa teman saya perempuan, dia itu ngelihat sosok di Padayungan tuh, di Padayungan ada curug kan. Di sana tuh waktu saya ke sana malam-malam jam 8 jam 9-an sebelum jam 9 gitu kan ke sana. Lampu sorot motor saya ngelihat gitu di ke curug itu ada sosok putih. Padahal saya dulu juga emang suka ngelihat, tapi pas di sana ngelihat banget gitu kan. Si temen cewek saya pun kaget sampai kaget diem sampai gak bisa ngomong apa-apa. Oh dua-duanya ngelihat kan? Iya dua-duanya ngelihat. Saya ngelihat, dia ngelihat. Tapi kalau saya emang gak ngefek, tapi dia ngefek banget ke dianya. Sampai-sampai pas turun dari sana, saya ngobrol sama teman-teman saya bahwa itu saya tadi ngelihat ini sosok putih yang sampai kaget gak tahu, sampai kacau pokoknya. Pas dari sana tuh dari teman saya juga, dia duduk di saung, ada terus dari sana tuh itu kasih aja bilang itu ke Kuncen, ada Kuncen di sana kan di Padayungan tuh ada Kuncen dulu. Coba obatin sama dia, bawa bapaknya ke sini ya, bawa, udah dibawa, dia ngelihat, nanya-nanya, oh ini apa sih, tadi si Neng ke sabat gitu kan, kalau bahasanya mah ke sabat gitu, ngerasa oh ya udah ini kita bersihin dulu. Kita dari sana tuh si Kuncenya tuh ngambil air ngasih ke dia, disuruh minum. Dari sana dia Kuncen tuh minta rokok terus sama kopi gitu, kopi hitam. Dia duduk di pohon kayak baca-baca gitu ya, di pohon yang di pinggir curugnya itu. Dari sana mulai dari sana ya sehat-sehat gitu kan. Si ceweknya udah gak diam-diam terus, udah kayak apa sih, ngelamun enggak. Terus dari sana si Kuncenya bilang kalau misalkan nanti kalian ngelihat lagi, jangan lihat ke atas ke mukanya atau apa, lihat ke bawah, jangan sampai dia deketin kalian, biar dia ngejauh sendiri. Itu pas pertama berarti dilihat sampai ke atas kan? Iya, soalnya kan pas dari lampu sorot motor saya udah kelihatan semuanya, atas sampai bawah. Iya, kelihatan mukanya, rambutnya gitu. Iya. Yang ceweknya juga kelihatan sampai ke atas? Iya, sampai ceweknya tuh sampai bukan kaget, malah diem. Kalau saya kaget, langsung kaget kan mau motor langsung gitu kan motor. Kalau ceweknya diem, lihat curugnya doang. Langsung ngulang lagi. Iya, ngulang gitu. Nggak lihat gitu. Tapi pas pulangnya itu lihat lagi atau gimana? Kalau pas pulangnya itu lihat ada teman, ada lagi? Teman pas subuh. Dia tuh mau ke, sebelum subuh sih dia mau ke air, mau bersihin bekas makan-makan gitu kan sama anak-anak camp gitu kan. Dia ngeliat lagi. Tapi bukan saya ngeliat, tapi teman saya ngeliat cina. Saya tadi ngeliat lagi cina. Tapi dia nggak deketin banget gitu kan, cuman ngelihat dari jauh. Untungnya saya juga langsung kabur gitu dari sana tuh. Teman saya tuh nggak lihat, belum beres dibersihin bagi rok gitu kan. Temennya teman yang cewek yang bukan cewek, beda orang lagi. Cowok. Tapi sosoknya sama. Itu sama. Itu emang penunggu di situ atau? Iya, penunggu di sana. Kayak katanya tuh dari Kuncenya emang penunggu dari sana, dari curug itu gitu. Itu serem kan wajahnya? Wajahnya tuh kalau di pikiran kayak
apa ya, jadi mancung, matanya blotot gitu, tapi si ininya tuh kelihat si giginya tuh. Si giginya, oh iya, gitu. Kelihat gitu dari samping, pipinya kelihat gigi-giginya gitu, seperti itu. Saya ngelihatnya itu, kalau cewek dia ditanya gak dijawab sih, gak tahu dia ngelihat kayak sama saya nggak tahu enggak. Teman saya juga gak ngelihat secara jelas gitu kan, cuman saya aja ngelihat jelas, soalnya saya pas lagi bawa motor saya ngelihat banget gitu, kesorot bisa nih. Iya, sorot motor banget. Oke, tapi sampai pulang dari situ aman, nggak ada apa-apa? Aman, nggak ada apa-apa. Sampai sana udah, ya kata ininya udah saya tenangin, udah saya amankan kata kuncinya, jadi nggak bakal ganggu kalian lagi, cuman ngeliat-liat doang. Oke Kang, mungkin ada pengalaman yang lain Kang, atau apa gitu yang lebih ekstrim atau yang aneh kan, yang ahing? Mungkin cerita dari pacar saya gitu ya. Pacar saya tuh kerja di Garut gitu kan, di perbankan kayak gitu. Di kantornya tersebut ada 2 sosok yang mendiami di kantor tersebut. Yang pertama tuh di atas brankas yang menyerupai kayak tuyul gitu. Terus yang di dapurnya itu kayak menyerupai kayak kunti putih gitu kan, seperti itu Kang. Tapi di sana tuh sosok itu tidak mengganggu sama sekali gitu kan ke cewek saya gitu. Nah, pas itu kejadian waktu kemarin ada kejadian, ada beberapa bulan yang lalu dia tuh waktu itu kan lagi musimnya kemarau gitu kan. Dia tuh kadang suka mandi ke masjid gitu kan, masjid. Nah, di pinggir masjid tuh ada sebuah pohon kayak pohon nangka gitu, yang ada kayak semacam ada yang menepati tuh di pohon nangka tersebut. Nah, kadang di sana itu setelah dari masjid kadang suka mandi gitu kan, kayak ada yang ngikuti atau apa. Nah, pas kejadian waktu bulan-bulan kemarin, pas banget dia sendiri di kantor, terus dia ke masjid mandi. Setelah mandi itu dia bawa kayak air galon gitu kan buat di kantor tersebut. Nah, dia gak tahu sama sekali pas bawa motor dia jatuh, kayak ada yang nubruk atau apa gitu kan motornya. Tapi jatuhnya itu dia gak luka sama sekali gitu kan, di badannya gak ada luka sama sekali. Tapi semenjak itu dia badannya kurang enakan, terus kayak berat gitu kan, kayak ada yang mengikuti. Mungkin kayaknya tuh katanya sebelumnya itu emang di sana tuh sosok yang ditangkal itu pun ada kayak apa sih, mengganggu. Jadi suka ngejailin orang-orang gitu kan. Semenjak itu dia di kantor selama beberapa hari dia sakit-sakitan, sampai dibawa ke puskesmas. Di sana pun digotong sama teman-temannya, ada 4-5 orang, berat banget gitu ya. Badannya tuh udah diobatin di sana pun dia gak sembuh-sembuh, sampai dibawa ke Sumedang. Di Sumedang di rumah ya. Waktu itu kan diobatin ke puskesmas ya, digotong sama 5 orang. Kerasanya tuh yang 5 orang tuh ngerasa bahwa ngangkat si cewek ini berat banget gitu. Sampai-sampai dibawa ke puskesmas pun belum sembuh juga gitu kan. Setelah dari puskesmas tuh dibawa ke Sumedang. Pas dibawa ke Sumedang tuh pas saya ngelihat dari kepala mata saya sendiri gitu, ini kok beda, ini kok bukan si cewek ini gitu, bukan kayak biasanya, mukanya hitam gitu kan, gak matanya kayak kosong gitu kan, gak ada dianya gitu kan. Sampai-sampai dia pas naik tangga pun dia sampai sempoyongan, kayak berat, kayak ada yang ngikutin gitu dari belakang. Nah, keesokannya ibunya tuh mikir-mikir, oh ini mending diobatin aja gitu kan, soalnya ini udah beberapa minggu dia belum sembuh-sembuh juga. Nah, manggil yang bisa, datang si ibu-ibu tuh datang ke rumah. Pas lihat itu, oh ini mungkin ada yang ngikutin dari sana, dari
kantor, gak tau dari kantor, gak tau dari pohon itu kan, kayaknya tuh ada yang ngikutin gitu kan. Terus dia pertama tuh ya dipijit-pijit dulu kan, si cewek tuh dipijit, dipegang sampai dipijit-pijit tuh, wah dia keringetan banget gitu kan sambil dibaca-baca sama yang bisa tuh. Pas udah dari itu tuh dia ngerasa berat gitu, ada yang ganjel di badan belakang, punggung, terus dia sampai kaki-kaki juga dingin gitu kan. Pas si itunya dipegang keluar, ngurut dari bawah, dari paha ke kaki ke bawah. Wah ini kalau dia siang hari itu ngeluarin kayak apa sih, kayak jarum gitu kan, keluarin. Wah ini nih yang ngeganggu gitu kan. Mungkin ini ada yang jahil dari dia bilang, dari si ahlinya tuh bilang, oh ini mungkin ada yang jahil dari pohon yang di dekat masjid itu kan. Dari sana tuh saya ke saya yang bisa tuh, tolong ini bantu pegang si tetenya, sambil pegang kresek yang kayak mau dia tuh kayak mau ngeluarin, mau muntah gitu. Pas udah keluarin muntah, saya pegang kreseknya. Pertama itu berat, panas. Si muntahnya berat kan? Ya, sampai oh ini berat banget gitu, panas gitu kan. Pas diangkat, ini panas banget, gak bisa diangkat sama saya tuh. Udah sama yang ahli itu dipegang dulu, bekas muntahnya atau di apa gitu kan, dibaca-baca itu. Terus yaudah ini buang aja, buang kemana? Asal jangan di depan rumah itu ada rumah kosong kayak gitu. Takutnya dia balik lagi ke sini. Udah dari sana tuh ya udah buang aja kayak ke sungai gitu yang di pinggir perumahan itu, dibuang ke sana. Semenjak dari sana emang udah gak sakit, tapi masih ada yang kayak ada yang ngikutin gitu kan. Mungkin yang dari sana udah hilang, dari yang pohon, sosok yang dari pohon, tapi yang dari ngikutin ada satu lagi yang dari kantor. Terus dari sana tuh dia pulang lagi, berangkat lagi kerja ke sana, ke Garut. Terus ada nasabahnya yang bilang, oh ini kamu masih ada yang ngikutin. Terus dari sana ya udah ini saya bersihin, kita mandiin, pakai. Jadi ada bawa alat mandi kembang gitu ya, dibawa ke tempat WC, dimandiin, dibaca-baca gitu kan katanya tuh. Oh ini mungkin ini ada yang dari kantor, tapi ini masih ngikutin juga. Mungkin kalau mau seminggu sekali bersihinnya ke sini, ke ibu. Nah setelah itu seminggu kemudian dia balik lagi ke Sumedang. Dia nanya, dia ketemu lagi sama mama ya, ibunya yang tadi, ibu yang tadi yang ngurusin dia pas di Sumedang ya. Oh ini kemarin ada yang ngebersihin ya? Iya. Yang kemarin di Garut ya? Iya. Kok tahu? Ya saya tahu ini ada yang ngebersihin kemarin kan. Ini sebenarnya nggak boleh. Kalau ini kalau dia yang ngebersihin, kamu nggak bakal sembuh-sembuh. Soalnya ini mungkin ada seseorang yang gak suka kepada kamu, katanya tuh gitu. Ya udah ini mending sekarang bersihin lagi sama saya, kita lihat apa yang ada di dalamnya ini. Dan ternyata itu yang ngikutinnya itu satu lagi dari kantor, dari kantornya. Dia bilang mediasi sama yang di sosok itu ya. Dia bilang ini saya ngikutin dia karena yang di pohon itu mengganggu banget gitu kan, kata yang di sosok itu tuh. Kalau saya ngikutin doang, saya cuma ngejaga. Oh, ngejaga ya? Iya, katanya kayak gitu. Ya udahlah dari sana tuh, udah keluar aja, pulang aja ke sana, kata si ibunya teh. Udah dari sana, udah clear sampai sekarang ya, bersih, udah gak ada apa-apa. Sehat ya. Sehat-sehat, tapi masih ada dari kantor juga yang masih ngeganggu, cuman ya itu hal-hal yang wajar lah kalau untuk mengganggu kayak gitunya. Tapi ya dari sana tuh ya udah gak kayak apa sih, dari sana yang pohon itu udah gak mau ngeganggu lagi. Soalnya mungkin takutnya dia mungkin takutnya ada beberapa sosok lagi yang mau ngikutin gitu kan. Seperti itu Kang. Oke, serem ya. Itu di kantor kayaknya. Iya. Sekarang di kantor aman ya. Kantor Partipi. Sama aman Kang ya. Iya. Oke. Wah, sangat menarik nih Kang Reja ceritanya, mulai dari tadi SD, SMP ya, sampai sekarang
Dan mungkin nanti setelah pernikahan kan Kan tahu ya. nggak tahu ya. Nanti mungkin diundang lagi kan ke sini. Kalau ada cerita yang aheng lagi, jangan sungkan Kang nanti datang lagi kemari. Dan mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Tentunya dimanapun kita berada, yang namanya makhluk gaib mungkin ada gitu kan ya. Ada. Mau di kantor mau di mana juga, tinggal kita sikap kita seperti apa mungkin ya, iya. kayak gitu. Dan tidak sombral menurut Kang ya. Iya, kadang ya itulah kadang cewek saya tuh kadang suka sompral bilang ini apalah, ini di sini ada apalah, enggak lah, beranilah gitu. Tahu-taunya ya dia Pelan-pelan kesannya, ya? iya. Teman kata pelan. Nah, itu kan untuk pemirsa di rumah, jadi jangan sombral. Oke. Gitu. Hatur nuhun Kang Reja, mudah-mudahan sehat selalu. Salam buat calon istrinya. Iya. Amin. Oke, hatur nuhun sekali lagi pemirsa di rumah. Tetap terus saksikan Aheng hanya di Parti Sumedang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.